Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Wah, tanpa terasa nih sudah 2 tahun kita sekolah minggu online ya. Di awal tahun ini anak-anak kelas tunas sempat loh melaksanakan ibadah di minggu kedua dan minggu keempat. Nah, kali ini ada kabar gembira nih, tapi khusus buat kelas lemah lembut dan juga kelas taat ya. Mulai tanggal 10 April, sekolah minggu akan dibuka di gereja kembali khusus buat kelas lemah lembut dan taat. Kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu khusus kelas lemah lembut dan taat di lantai 4. Sedangkan kelas tunas tetap diadakan ibadah di gereja di lantai 2. Lalu Kak Diana, bagaimana dengan kelas lainnya nih? Buat anak-anak kelas lainnya, sabar dulu ya. Kalian pasti akan mendapatkan gilirannya untuk bisa beribadah di gereja. Nanti Kak Diana akan memberikan pengumuman lanjutannya. Nah, nantinya nih buat kelas lemah lembut dan taat akan diberikan petunjuk tentang bagaimana cara anak-anak dapat menghadiri ibadah sekolah minggu di gereja. Setelah ini ya, setelah penjelasan Kak Diana, kalian bisa memperhatikannya dengan baik. Kak Diana berharap kita bisa bertemu nih di ibadah sekolah minggu di minggu kedua dan juga keempat. Eits, jangan lupa ajak papa dan mamanya juga untuk beribadah di gereja GKI Emmaus. Sama jamnya, jam 9. Papa mamanya bisa beribadah di gedung gereja lantai 1. Oke? Baik, selamat mendengarkan pengarahan tentang bagaimana kalian bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online di bulan April. Bye! Adik-adik, sebelum kita mengikuti sekolah minggu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di gereja ini. Nah, kita akan mengadakan simulasi yang akan dilakukan oleh kakak guru. Sebelum kita masuki gedung gereja, kita akan dicek temperatur. Kita di gedung gereja tetap memakai masker ya. Setelah dicek temperatur, kita scan barcode yang ada di aplikasi GKI Emmaus. Setelah itu kita akan cuci tangan sebelum masuk di gedung kebaktian. Setelah itu kita masuki ruang bilik sterilisasi. Nah, sekolah minggu diadakan di lantai 4. Kita memakai lift maksimal 4 orang ya, tidak boleh lebih, jadi maksimal 4 orang. Selamat pagi. Pagi. Ingat nomornya ya. Selamat paginya begini. Selamat pagi. Nah, kita memasuki ruang sekolah minggu. Adik-adik duduk sesuai dengan nomor kursi yang sudah adik pesan di barcode aplikasi GKI Emmaus. Selama mengikuti ibadah, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Selesai adik-adik mengikuti sekolah minggu, diharapkan langsung pulang dan tidak bergerombol. Terima kasih. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu onsite.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini Kak Eli, Kak Dani, dan Kak Ella akan menemani adik-adik beribadah sekolah minggu. Mari kita menyapa Tuhan dengan mengucapkan selamat pagi dengan menyanyikan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari adik-adik, sebelum kita kembali memuji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami, ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah sudah mulai masuk sekolah kan? Nah, Kak Eli mau tanya nih sama Kak Ella. Kak Ella, sudah mulai masuk sekolah? Sudah dong Kak. Gimana rasanya bisa sekolah bareng teman-teman lagi? Pasti seneng sih Kak, kan udah lama ya nggak ketemu sama teman-teman. Tapi ya mungkin sedih karena nggak bisa kayak dulu lagi sih Kak. Nggak bisa ngobrol santai. Oh iya benar. Nah, adik-adik di rumah yang saat ini juga sekolah tatap muka pasti juga senang. Karena bisa bertemu dengan teman, bisa bertemu dengan guru, dan bisa bermain bersama walaupun tetap menjaga kesehatan. Ini semua karena kita mempunyai Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang besar. Kita mau nyanyikan pujian, Tuhan kita kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalian boleh scan QR code yang ada di sebelah. Atau kalian juga bisa menitipkan ke orang tua kalian untuk dibawa ke kantor gereja. Nah, untuk kalian yang ada di kelas lemah lembut, taat, dan tunas, minggu ini kalian sudah bisa ibadah sekolah minggu onsite di gereja. Kalian boleh membawa persembahan kalian ke gereja. Mari adik-adik kita pujikan, sudahkah yang terbaik kuberikan?
Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Supaya adik-adik kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Baik di rumah, di sekolah, ataupun di gereja. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena hari ini bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Tuhan yang pakai persembahan ini, Tuhan yang kelola supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami supaya bisa mendengarkannya dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti dong ya, tapi tunggu dulu. Tangan Kak Mega lagi sakit loh adik-adik. Tahu nggak kenapa? Tadi waktu perjalanan ke sini, Kak Mega itu iseng main ayunan, ada tiang besi gitu. Kemudian Kak Mega itu mainan ayunan, tuing-tuing ke depan, ke belakang begitu kan. Terus baru sebentar, paling cuma 7 hitungan. Aduh, tangan Kak Mega itu sakit loh adik-adik. Terus tangan Kak Mega pegel banget kayak gitu. Nah adik-adik, Kak Mega terus gak bisa bayangin loh adik-adik. Adik-adik coba bayangin bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya ketika Yesus juga digantung di tengah terik matahari yang begitu panas dan juga begitu lama. Pada saat itu jam 12, pas panas-panasnya loh adik-adik, pasti Tuhan Yesus sangat kesakitan dan sangat menderita. Nah adik-adik, yuk
kita ambil dulu Alkitabnya. Kita buka cerita kita hari ini diambil dari kitab Matius 27 ayat yang ke-47 sampai dengan 56 dengan perikop Yesus mati. Adik-adik, pada zaman dulu disalib itu adalah hukuman yang sangat berat, hukuman yang sangat kejam untuk para budak yang melakukan kejahatan dan juga untuk para penjahat yang kejam, para penjahat yang sangat jahat. Yesus, Tuhan kita, menanggung penderitaan, tersiksa di atas kayu salib, semuanya untuk kita, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak di sini, untuk papa mama, dan semua yang percaya pada Tuhan. Yesus mengorbankan nyawanya dan mencurahkan darahnya demi menebus dosa kita. Nah, apa yang terjadi saat Yesus disalibkan, adik-adik? Yuk, kita lihat dulu ceritanya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, adik-adik, hal yang sangat luar biasa terjadi saat Yesus disalibkan. Apa saja adik-adik? Hayo, masih ingat enggak? Ya, yang pertama, pada saat jam 12 sampai jam 3 terjadi gelap gulita, kegelapan yang luar biasa. Padahal saat itu malam hari ya adik-adik.
Enggak ya, siang hari. Iya benar. Pada saat itu semuanya gelap kayak waktu malam hari. Nah, setelah itu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu adik-adik, Yesus merasakan penderitaan yang sangat hebat. Sehingga Yesus seperti berseru, seperti meminta tolong kepada Allah. Kemudian adik-adik, Yesus bilang, Yesus menyerahkan nyawanya dan berseru, sudah selesai. Artinya apa adik-adik? Itu adalah seruan seorang pemenang, bahwa Yesus sudah membayar lunas semuanya, membayar lunas dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, lalu sesuatu yang dahsyat terjadi. Apa tadi? Ya, tirai bait Allah terbelah dua dari atas hingga ke bawah. Lalu terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sungguh adik-adik, segenap alam semesta juga tergoncang oleh dahsyatnya kematian Yesus. Kematian Yesus bukanlah kematian yang biasa adik-adik. Kematian Yesus adalah kematian anak Allah yang membawa setiap orang pada pengakuan tentang Allah. Sama seperti pengakuan siapa tadi adik-adik? Ya, kepala pasukan dan para prajurit saat itu bilang dan berseru, mengaku, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kalian lakukan buat membalas kebaikan Tuhan Yesus? Membalas penderitaan yang Tuhan alami di kayu salib. Yesus sudah menggenapi rencana keselamatan buat kita, buat kakak, buat adik-adik, buat semuanya. Yesus taat loh adik-adik. Padahal bisa saja loh pada saat itu Yesus bilang sama Allah buat menolong dia. Tapi Yesus rela menderita buat kita dengan memberikan anugerah keselamatan buat kita. Kita patut mensyukurinya adik-adik. Gak boleh loh menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Menyenangkan hati Tuhan selalu, berusaha, belajar untuk taat seperti Tuhan, dan juga gak boleh cepat ngeluh. Sedikit-sedikit kalau suruh bantu mama, capek mah. Disuruh bantu apa? Capek pak. Yuk, kita mau belajar, memberikan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Karena Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang rela disalib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih untuk anugerah keselamatan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami tidak taat, kami suka mengeluh,
Ajari kami, pimpin kami Tuhan, untuk selalu taat, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah menebus dosa kami. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita sekarang mengerjakan aktivitas. Yang kelas kecil, kalian bisa ngerjain aktivitas dari video kakak setelah ini ya. Dan untuk kelas besar, kalian bisa isi kuis di link di bawah ini. Jangan lupa untuk foto dan mengirim hasilnya ke kakak-kakak guru. Oke? Happy Sunday. God bless you all. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat mahkota duri dari kertas. Aktivitas ke guru kelas kalian masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.